Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Kisah Horor. Terima kasih sudah klik video ini. Oke guys, di malam ini saya kembali lagi untuk menyapa kalian dengan membawakan kisah Terjebak di Gudang Setan yang ditulis oleh Heri Wijaya. Bagi kalian yang ceritanya mau dibawakan dalam channel kami, bisa kirim cerita kalian ke email dengan subjek kisah horor yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video dari channel kami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cekidot. Nanda baru saja terbangun dari tidurnya. Entah jam berapa saat itu, ia terlalu mengantuk untuk melihat waktu. Ia kini melawan rasa kantuknya dan mengingat masih ada kewajiban yang harus dilakukannya. Suasana begitu hening dan sepi, begitu kosong dan gelap, begitu gelap untuk seseorang yang sedang membuka matanya. Tak ada satupun titik cahaya yang terpantul. Di sini hanya ada kegelapan. Nanda sama sekali tak tahu kenapa tempat di sekitarnya ini gelap. Ia pun berusaha mengingat apa yang terjadi. Barangkali ingatannya terganggu karena tidur nyenyaknya. Sesekali ia meraba-raba sekitarnya untuk menemukan sesuatu yang bahkan belum ia ketahui. Namun, ia menemukan sebuah ID card yang familiar baginya. Ia berusaha melihat dengan jelas tanpa cahaya sampai akhirnya ia sadar ID card tersebut miliknya, dan saat itu juga ia sadar sedang berada di sebuah gudang tempatnya bekerja dan telah tertidur selama beberapa jam. Sungguh sial baginya, saat itu ia sedang dalam pekerjaan yang seharusnya ia jalani, tapi ia tertidur di salah satu sudut gudang yang tertutup dengan beralaskan kardus besar. Nanda jelas sangat panik karena tentu saja saat ini sudah lewat jam 2 malam. Gudang tempatnya bekerja telah tutup di jam 2 malam. Semua rekan-rekannya telah pulang, pekerjaan selesai, seluruh lampu dimatikan dan seluruh pintu masuk atau keluar telah dikunci. Kini Nanda sudah sadar betapa sialnya ia saat ini, terjebak di dalam gudang tanpa cahaya yang menerangi sedikit pun, dan yang lebih parahnya lagi ia sendirian. Anjing, gue ketiduran, Ucap Nanda dalam hati di tengah kepanikannya yang tak tertahankan. Keringat mengucur deras di tubuhnya. Barangkali karena kipas angin yang ikut mati saat gudang ini ditinggalkan. Wajahnya menoleh ke sana kemari namun tak ada yang terlihat oleh matanya. Bau kardus dan debunya tercium di sekitarnya. Saat itu juga Nanda meraba sekitarnya sampai ia sadar posisinya saat ini berada di tempat penyimpanan. Ia hafal lokasi ini, ia hanya perlu berjalan lurus sambil meraba-raba tumpukan kardus, dan di ujung sana ada sebuah meja dan mungkin akan ada alat penerangan. Ia berjalan lurus sambil meraba tumpukan kardus di sampingnya dengan hati-hati. Nafasnya terdengar tak tenang beserta raut wajahnya cemas. seandainya gue tak tidur, nggak akan terjadi ini. Gumamnya dalam hati. Woi, ada orang nggak? Teriaknya dengan keras. Woi, teriaknya lagi. Kakinya menabrak sebuah kayu dan sontak menghentikan langkahnya. Ia sampai di depan meja dituju dan mulai mencari sesuatu dengan merabanya. Sikap ceroboh dan berburu-buru membuat ia menjatuhkan beberapa barang di meja tersebut. Nafasnya terengah-engah berharap menemukan sesuatu yang berguna. Suara bising kayu yang beradu dengan tangan. Nanda memecahkan keheningan gudang saat itu. Gudang sebenarnya berukuran sangat besar dan memiliki banyak tempat penyimpanan barang yang bertingkat-tingkat beserta lorong-lorong yang lumayan membingungkan. 10 menit Nanda mencari, ia menemukan seputung rokok. Kalau ada rokok, pasti di sampingnya, pikirnya dalam hati.
Dengan gesit tangannya meraba daerah sekitarnya, ia menemukan rokok tersebut dan benar saja, ia menemukan korek api gas yang bisa menerangi sekitarnya. Nanda menyalakan api korek tersebut dengan memulai terlihat sebuah jalan di depannya dengan jarak pandangnya yang terbatas, karena api tersebut berukuran kecil untuk menerangi sekelilingnya. Di tengah kegelapan gudang itu, Nanda berjalan ditemani temeram cahaya api kekuningan dari korek yang dibawanya. Cahayanya cukup untuk menerangi jalan di depannya. Ia paham betul tempat ini, sudah tahu kemana ia harus pergi. Derap langkah dan suara nafasnya seakan menjadi musik di tengah kesunyian malam di gudang gelap itu. Tak ada satupun orang yang ia temui karena ia benar-benar sendirian. Hamparan satu-satunya hanyalah pintu keluar. Berharap masih ada satpam yang berjaga atau masih ada di sana. Setelah 15 menit menerobos kegelapan di dalam gudang yang super luas tersebut, Nanda sampai di tempat yang ia tuju. Di sana sepi, sama seperti tempat lain. Pintu dan rolling door-nya pun telah terkunci tanpa ada celah pun untuk keluar. Anjing, gue harus tunggu sampai pagi dong. Woi, Teriaknya Nanda dengan sangat keras sampai memenuhi seisi gudang yang sunyi itu. Dengan rasa kesal dan takutnya, ia mulai kehilangan akal dan melempar korek api yang dipegangnya dengan wajah bingung. Woi, tiba-tiba dari arah lain terdengar teriakan yang menyerupai teriakannya, namun terdengar begitu singkat. Sontak Nanda terkejut dan bingung, ia pun langsung meraba lantai dan menemukan koreknya, menyalakan api dan mengarahkan cahayanya ke sumber suara. siapa di situ? Tanya Nanda sambil berjalan ke sumber suara dengan cahaya korek api di tangannya. Woi, suara itu terdengar lagi namun lebih lemah. Beberapa saat setelah ia mendekati sumber suara, langkahnya terhenti saat ia sadar telah sampai di toilet. Ia bingung dan melihat sekitarnya dengan korek api. Halo, ada orang? Tanyanya dengan suara keras ke arah toilet. Dan tak lama berselang terdengar suara toilet yang ditekan tombol pushnya. Lantas, Nanda pun masuk ke dalam toilet. Perlahan berjalan, ia menerangi bagian bawah pintu toilet untuk melihat apakah ada kaki seseorang yang mungkin sedang buang air besar. Namun ia ketakutan bukan main. Bulu kuduknya berdiri saat menyadari tak ada satupun orang di dalam toilet itu. Lalu siapa yang menekan tombol push toilet untuk menciptakan suara air yang masuk ke lubang kloset? Apakah mungkin toilet itu menekan tombol pushnya sendiri? Jelas tidak wajar. Keringat dingin mulai mengucur di wajahnya. Tangannya gemetar memegangi korek yang menjadi sumber cahayanya. Wajahnya bingung, takut bercampur aduk. Terasa perasaan ingin lari dari dalam hatinya. Cari apa, Thomas? Tiba-tiba sebuah suara itu muncul dari atas pintu toilet. Sontak Nanda mengarahkan cahaya koreknya ke sumber suara untuk memastikan ada apa di sana. Dan menyinari sumber cahaya, Nanda melihat sebuah kepala yang muncul dari balik sisi atas pintu toilet. Ya, kau tak salah baca, sebuah kepala tampak mengintip dari sisi atas pintu. Bentuknya sama seperti kepala manusia pada umumnya. Rambutnya terlihat kusut tak terawat dengan ekspresi datar dan wajahnya terlihat pucat seperti mayat. Dan hanya kepala. Di mana badannya? Entahlah. Sosok kepala menakutkan itu menatap Nanda beberapa detik dengan ekspresi datar. Tepat setelah bertanya, cari apa toh mas? Membuat Nanda terpaku. Merasa ketakutan yang memuncak membuatnya sulit untuk berpikir. Kabur dan justru terbalik dari kepala itu. Nanda perlahan menjauh, perlahan berjalan hati-hati ke arah pintu keluar. Sosok kepala itu tetap menatapnya dengan tatapan datar. Langkah demi langkah, posisi demi posisi mata dari kepala menakutkan itu mengikuti setiap gerak-gerik Nanda. Tanpa bergerak ataupun bersuara, hanyalah menatap dan datar. Sampai akhirnya Nanda berada di luar toilet. Tanpa ragu-ragu ia membanting pintu toilet dan lari terbirit-birit dengan ketakutan tanpa arah yang jelas.
Wajahnya tampak ketakutan, matanya berkaca-kaca dan merengek seperti anak kecil sambil terus berlari di tengah kegelapan tanpa menyalakan koreknya. Duk, duk, duk. Suara bola basket terdengar memantul mengikuti arahnya berlari, terdengar semakin dekat dan kini terasa di sampingnya. Duk, duk, duk. Nanda tahu suara itu bukanlah suara yang wajar. Ia tak berani menyalakan korek dan menyinari suara itu karena ia yakin apapun yang akan dilihatnya itu bukanlah hal yang bagus. Hihihihi. Kini terdengar suara cekikikan seorang yang juga mengikuti bersamaan dengan suara bola memantul. Anjing, teriak Nanda yang kemudian terpeleset karena sebuah plastik yang dengan sembarangan itu ditaruh di tengah jalan. Refleks ia pun menyinari sumber suara yang mengikutinya. Namun ia tak menemukan apa-apa di sekitarnya. Suara cekikikan masih terdengar. Hihihihi. Nafasnya tersenggal-senggal dan teringat mengucuran di tubuhnya. Tangannya dengan gesit menyinari sekelilingnya dan tak ada apa-apa di sekelilingnya. Ia belum membangkit semenjak terpeleset. Ia berbaring di sana di tengah kegelapan sambil mengatur nafasnya, menenangkan dirinya setelah apa yang dilihatnya. Sesaat ia melantunkan doa-doa dari mulutnya untuk menjauhi dirinya dari hal-hal yang buruk di tempat ini. Ya Allah, tolong hamba, jauhkan hamba dari setan-setan yang terkutuk, ucapnya dengan suara pelan. Tepat setelah dia melantunkan doa, muncul suara dari kegelapan, suara yang serak dan lemah. Suara itu berbunyi, "Amin." Beberapa saat kemudian, Nanda terbangun dari tidurnya di tempat penyimpanan. Wajahnya ketakutan dan nafasnya tersenggal-senggal. Wajahnya masih pucat dan mulutnya mengucap istighfar sebanyaknya yang ia mau. Saat ia menyadari bahwa yang ia alami tadi hanyalah mimpi belaka dan saat ini terbangun lampu masih dalam keadaan menyala. Astagfirullah, cuma mimpi ternyata, ucapnya sambil menenangkan diri. Ia melihat sekitar memastikan semuanya aman. Ia pun mengambil air di sampingnya dan menegakkannya sebanyak mungkin. Dan tepat setelah ia minum seluruh lampu ia di warehouse tiba-tiba mati. Nanda terkejut bukan main. Air yang sedang ia minum pun ia semburkan kembali saking kagetnya. Woi, saya masih di sini. Pak, saya masih di sini. Nyalakan lampunya, teriaknya dengan panik. Ia takut apa yang ada di mimpinya menjadi kenyataan. Nanda sudah tahu persis lokasi meja tempat korek itu berada dalam kegelapan warehouse. Saat itu, ia pun berjalan cepat ke arah meja walau tak melihat apapun di dalam kegelapan. Tapi ia sudah hafal posisi meja itu. Beberapa barang tergeletak di lantai, ia tabrak dan tendang saking paniknya. Saat sampai di meja itu, Nanda mencari-cari korek itu. Tak butuh waktu lama, Nanda pun menemukan koreknya. Seperti deja vu. Setelah koreknya dalam genggamannya, ia berlari bersama cahaya kekuningan dari api yang dibawanya. Sambil ia sesekali berteriak, "Tolong, saya masih ada di dalam." Teriaknya begitu keras memecahkan keheningan malam. Namun tak satupun jawaban yang ia dapatkan. Bahkan sampai ia berada di tempat yang ia tuju, yaitu pintu keluar, tak ada satupun orang di sana. Ya, persis seperti dalam mimpinya, sebuah mimpi yang menjadi kenyataan dan benar-benar terjadi. Tolong, woi, tolongin gue di dalam. Teriaknya sambil memukul-mukul rolling door yang tertutup rapat menghasilkan suara nyaring yang ia harapkan didengar seseorang di seberang sana. Woi, teriaknya sekali lagi. Kali ini sekeras-kerasnya sampai ia kelelahan, tangannya menggenggam erat korek yang dibawanya. Woi, tiba-tiba sebuah suara muncul dari arah yang berbeda. Sebuah teriakan memanggil, tapi bunyinya lebih singkat. "Hei, siapa di sana?" tanya Nanda sambil menerangi suara.
Woi, suara itu kembali terdengar. Nanda pun berjalan ke arah suara tersebut, berjalan perlahan walau ada keraguan di wajahnya. Dengan keringat yang membahasi tubuhnya, ia berjalan semakin mendekat. Woi, suara itu terdengar sekali lagi dengan nada yang lebih lemah. Semakin jauh ia berjalan, cahaya kuning dari api miliknya menangkap sesuatu. Sesuatu itu adalah sebuah pintu toilet. Ya, Nanda sampai di sebuah toilet. Suara itu berasal dari sana. Ini mengingatkan Nanda pada mimpinya yang dialaminya. Ia bertemu makhluk menyeramkan itu di dalam toilet dengan suara yang juga memanggilnya. Tak lama kemudian terdengar bunyi toilet yang ditekan tombol pushnya dan firasat Nanda benar. Jika ia masuk ke dalam toilet, ia akan mengalami seperti yang dialami pada mimpinya. Kali ini Nanda menyerah. Ia menerima kenyataan kalau ia sendirian di dalam sini dan harus keluar besok pagi. Saat pintu dibuka, suasana gudang ini begitu mencekamkan. Entah apa yang ia temukan kalau ia berjalan-jalan terus. Maka untuk menghindari hal-hal yang ia takutkan, ia pun memilih kembali ke tempat ia terbangun dan kembali tertidur di sana sampai pintu dibuka di jam 7 pagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 02.35. Tidak begitu lama jika ia habiskan waktunya untuk tidur. Ia berjalan ke arah tumpukan kardus dan berniat tidur di sana, ditemani cahaya kekuning-kuningan dan redup dari korek api yang hanya mampu menerangi sampai batas pandang tertentu. Nanda sampai di tempat tumpukan kardus tersebut. Ia tidak langsung tidur. Nanda hanya berdiri di dekat tumpukan kardus sambil menyinari bagian depannya. Wajahnya berkeringat dan wajah bergetar ketakutan. Tampaknya cahaya koreknya menangkap sesuatu yang juga ditangkap mata Nanda, membuatnya merasa ngeri. Nanda melihat seseorang perempuan duduk membelakanginya di kardus yang ia akan gunakan untuk tidur. Perempuan itu berbaju putih, rambutnya sangat panjang hingga menutupi pinggang, tapi rambutnya terlihat mengembang dan tak terawat. Terdengar pula suara nafasnya yang tersenggal-senggal. "Kuntilanak," ucap Nanda dalam hati saat menyadari sosok di depannya adalah seorang hantu wanita. Dung indung kepala lindung, sosok itu pun memulai bernyanyi. Suaranya lemah lembut dan datar. Nanda yang baru mendengarnya pun bergiduk, bulunya merinding karena ketakutan. "Hujan diudik di sana, mendung," lanjut kuntilanak tersebut bernyanyi. Nanda berhenti menerangi dan melihat ke arah kuntilanak itu dan memilih untuk tidur di dekat meja yang tak jauh dari tumpukan kardusnya. Nanda berbaring di atas lantai semen dan memejamkan mata. Mulutnya tak henti-henti mengucapkan doa yang ia harapkan mampu mengusir hantu dan mengurangi rasa takutnya. Nafasnya tersenggal-senggal dengan badannya yang gemetar ketakutan. "Anak siapa pakai kerudung?" Kuntilanak itu masih melanjutkan nyanyiannya. Namun suaranya kali ini terasa jauh dari posisinya. Namun terus membacakan ayat-ayat suci ia percaya sambil berusaha memejamkannya untuk tidur malam itu. Namun usahanya sia-sia karena sampai sekarang ia belum juga tertidur. "Gua ngantuk," gumamnya dengan pelan. Tak lama setelah ia bergumam, suara yang entah dari mana asalnya terdengar. "Ngantuk atau takut?" tanya suara tersebut yang merupakan suara kuntilanak. Nanda pun kesal dan membentak kuntilanak tersebut. "Diam!" bentak Nanda membuat kuntilanak itu terdiam sesaat. Mata melirik, kaki kesandung. Penggalan lagu itu terdengar lagi, namun suaranya terasa samar-samar dan hampir tidak terdengarnya. Nanda merasa kuntilanak itu sudah menghilang karena suaranya tak terdengar lagi.
Oleh karena itu, ia pun memberanikan diri menyalakan korek yang menyinari posisi kuntilanak itu tadi, dan benar saja kuntilanak itu pergi. Ia tak ada di sana. Nanda merasa lega dan berniat untuk tidur di sana. Namun sayang, niatnya gagal saat ia menyadari meja di sampingnya dengan korek yang ia bawa. Cahaya korek itu menyinari sesuatu yang kemudian dilihat oleh Nanda. Itu sang kuntilanak. Ya, kuntilanak tidak menjauhi Nanda, namun semakin mendekat. Kuntilanak itu duduk di meja samping Nanda. Nanda terkejut bukan main. Kini Nanda bisa melihat wajahnya kuntilanak itu dengan jelas. Wajahnya pucat seperti mayat dengan kantung mata yang berwarna hitam kebiruan. Sorot matanya tajam, terlihat pula urat-urat yang membiru, terlihat dari balik kulit pucatnya. Ia menatap Nanda dengan senyuman mengerikannya, senyuman yang menunjukkan giginya yang menghitam seperti yang dijelaskan tadi. Rambutnya sangat panjang dan berantakan. "Belum tidur, Mas?" tanya si kuntilanak dengan suara yang datar. Nanda yang sudah sangat ketakutan pun pingsan di tempat koreknya terjatuh dan ruangan menjadi gelap karena api dari korek itu padam. Di dalam kegelapan tersebut, si kuntilanak tertawa berbahak-bahak, mengerikannya memecahkan suara kesunyian malam di gudang tersebut. Tak lama kemudian, Nanda terbangun. Ia terbangun di tumpukan kardus seperti ia bangun sebelumnya. "Sudah pagi?" tanyanya. Ia melamun sesaat memikirkan kuntilanak semalam, namun lamunannya pecah saat ia tersadar ia bukan bangun dari pingsannya, tapi ia terbangun dari tidurnya, dan kuntilanak itu hanya mimpi. Dan kejadian di mana ia terjebak sendirian di dalam gudang yang gelap pun hanya mimpi. Ia juga teringat saat lampu dimatikan sesaat setelah ia terbangun. Maka Nanda pun mengambil langkah cepat. Ia berdiri dan bergegas berjalan dengan cepat ke arah tempat kerjanya. "Woi, jangan tutup pintunya, gua masih di dalam," teriaknya ketakutan. Namun ia terkejut dan termenung saat sampai di tempat kerjanya. Di sana terlihat teman-temannya masih lengkap dan belum meninggalkannya. "Nanda, lo baik-baik aja?" tanya salah satu temannya, dan temannya yang lain menatap Nanda dengan penuh tanda tanya. "Iya, sebentar lagi pintu ditutup kan?" kata Nanda. "Belum, ini baru pukul 11 malam, pintu ditutup pukul 2 pagi, jawab temannya. Mendengar jawaban temannya, Nanda pun bersyukur dan merasa lega karena semua yang dialami hanyalah mimpi. Kemudian Nanda pun bergabung dengan temannya dan melanjutkan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Tak ada lagi tertinggal sendirian di gudang gelap dan menyeramkan. Tak ada lagi hantu berkepala dan kuntilanak. Semua itu hanya mimpi yang datang saat ia tertidur di tengah jam kerjanya. "Mimpi aneh ya, Nan?" tanya salah satu temannya. "Iya." "Ya udah gantian ya, sekarang gue yang mau tidur, lo jaga tempat kita," ucap teman Nanda yang kemudian berjalan menuju tumpukan kardus tempat Nanda tidur sebelumnya. Nanda pun hanya melihatnya dengan sedikit perasaan cemas dan juga perasaan penasaran. Apakah temannya itu akan mengalami mimpi yang sama? Dan begitulah akhir cerita dari karya Hari Wijaya ini. Inilah akhir dari cerita judul Terjebak di Gudang Setan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan ceritanya sampai selesai. Oke teman-teman, sekian dari kisah ini. Semoga apa yang sudah disampaikan kisah ini dapat membawa pelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe di channel ini, serta nyalakan loncengnya, dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Kisah Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.